Setiap kali gadis itu menjadi juara kelas ibunya menamparnya. Semakin baik hasil yang ia dapatkan, semakin keras ibunya memukulnya. Kali ini gadis itu bahkan menjadi juara sekabupaten sehingga ibunya marah mengambil pisau dapur untuk mengancamnya. Alasannya benar-benar konyol, ibunya merasa bahwa gadis yang begitu berprestasi tidak mungkin menjadi anak kandungnya sendiri. Pada hari yang sama saudara laki-laki gadis itu yang pemalas dan nakal meminta $300 kepada ibunya untuk pergi berlibur dan sang ibu memberikan uang itu tanpa mengatakan apa yang melihat hal itu. Gadis itu pun berpikir untuk meminta $100 kepada ibunya agar bisa mendaftar ke program pelatihan. Namun alih-alih mendukungnya, sang ibu justru menamparnya dengan keras. Terluka oleh pilih sikap kasih sayang ibunya yang terang-terang gadis itu pun menangis dan lari keluar rumah keesokan harinya. Saat ia kembali ke rumah, ia melihat semua barangnya telah dibuang keluar kamar dan pintu kamar. Hanya tidak terkunci ketakutan. Ia pun pergi ke ayahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa kamarku tidak terkunci?" Ayahnya menjawab, "Kamarmu sudah dijual." Gadis itu bertanya kenapa kamarku dijual. Ibunya berkata, "Kami tidak perlu meminta izin darimu untuk menjual rumah atau tidak." Gadis itu hanya bisa tidur bersantai di meja belajarnya. Ia berpikir aku akan bertahan sampai lulus kuliah keesokan harinya. Meja belajarnya dijual, kemarahan gadis itu meledak. Dia mendatangi ibunya dan berkata, "Apa? Aku tak punya hak di rumah ini, aku bukan bagian keluarga kalian." Ibunya menjawab, "Memangnya ada apa gadis? Kata saat kakakku mau kuliah di luar kota kalian jual seluruh rumah, saat kakak laki-lakiku menikah kalian jual rumah ini. Tapi saat aku mau kuliah kalian tak beri aku $1. Kenapa?" Ibu menjawab, "Kamu perempuan, kamu tak setara dengan saudara laki-laki." Mendengar ketidakadilan sebesar itu dari ibu, gadis itu meluapkan semua sakit hati yang bertahun-tahun ia pendam. "Kau selalu mendahulukan saudara-saudaraku di atasku. Sarapan mereka ada telur dan sosis sedangkan aku hanya mendapat air rebusan nasi. Mereka mendapat jus dan susu sementara aku hanya air. Setelah makan akulah yang harus mencuci semua piring, membersihkan meja dan mengepel lantai. Aku selalu sampai ke sekolah terlambat dan berdiri di depan kelas di hadapan semua orang. Ibu membayar uang sekolah mereka, memberi buku-buku dan bahkan memberikan mereka rumah. Namun saat aku menghadapi ujian masuk SMA, ibu tidak membelikan aku satu buku panduan pun." Ibu berkata dengan kesal, "Kalau kamu memang begitu pintar, mengapa ini dibutuhkan?" Mendengar kata-kata itu hati gadis itu hancur. Dengan mata yang penuh air mata dia meninggalkan rumah dan dalam hati bersumpah, suatu hari ibunya akan menyesali perbuatan neneknya. Bertahun-tahun kemudian gadis itu menjadi CEO sebuah perusahaan sukses. Suatu hari dia pulang dengan mobil mewah. Kali ini dia tidak meminta apapun tapi datang untuk mengambil kembali segala sesuatu yang telah dirampas